Ya, anak-anak sekalian, kita masuk lagi ke pembahasan tentang GHS atau gelombang harmonik sederhana, ya, GHS atau gelombang harmonik sederhana. Kita akan bahas beberapa soal yang sudah ditugaskan. Mayoritas dari kalian sudah mengumpulkan sebenarnya, tetapi ya tetap kita bahas supaya jelas, gitu ya, supaya jelas. Tidak semua yang akan dibahas, ini ada 5 nomor, ya, nomor 1 sampai 4, lalu nomor 8. Oke, kita perhatikan nomor 1 dulu ya. Sebuah partikel bergerak harmonik dengan persamaan simpangan Y sama dengan 4 sin 0,1 T cm. Jadi simpangannya dalam satuan sentimeter. Lalu yang ditanya ada amplitudo, perioda, frekuensi, gitu ya. Udah kelihatan dari soalnya. Nah, untuk menghemat tempat, pertanyaan-pertanyaan diketahuinya ini nggak perlu ditulis ulang ya. Di sini sudah ada kunci jawaban, tapi dimohon untuk tidak mengikuti 100%. Ini sebagai acuan saja. Jadi kalau teman-teman nanti mendapatkan hasilnya berbeda, jangan langsung menganggap teman-teman yang salah. Jangan, ya. Siapa tahu kuncinya yang salah. Gitu ya. Kalau ketemu soal GHS, seperti biasa langsung kita tulis rumus umumnya. Y sama dengan A sin WT. Ini berarti sentimeter. Nah, ini langsung seperti ini, ya. Karena ditanyanya amplitudo untuk soal bagian A, itu kan ditanya amplitudo, ya langsung bisa terlihat jawabannya adalah 4 cm. Kemudian ditanyanya perioda dan frekuensi gerak, ya, perioda dan frekuensi gerak. Nah, ini sebagai informasi ya, sebagai informasi dulu supaya nanti nggak salah. Kalau ada istilah ya, kalau ada istilah frekuensi gerak atau frekuensi getar, frekuensi gerak atau getar itu yang lambangnya adalah F. Tapi kalau ada istilah frekuensi sudut, kalau ada istilah frekuensi sudut itu sama dengan kecepatan sudut. Berarti yang lambangnya adalah omega. Oke ya. Berarti yang lambangnya adalah omega. Sampai sini jelas ya? Jadi karena di sini ditulisnya frekuensi gerak, maka ini yang ditanya adalah F. Oke ya? Sudah cukup paham kurang lebih ya? Nah, dari soal sudah tampak bahwa omega sama dengan 0,1. Tapi bukan ini yang ditanya, bukan omega, karena bukan frekuensi sudut, tapi frekuensi gerak. Untuk itu, maka kita cari frekuensi geraknya. Sama dengan 0,1. Maka frekuensi sama dengan 0,1 per 2 pi. Gitu ya? 0,1 per 2 pi kalau kita sederhanakan maka menjadi 0,05 per pi. Satuannya hertz. Sampai sini jelas ya. Lalu bagian yang B, bagian yang perioda. Nah, ini ditanya juga ada perioda. Kalau perioda ya tinggal 1 per F ya. Kalau perioda berarti 1 per F berarti pi per 0,05 alias 20 pi second. Nah, gitu ya. Jawabannya sudah tampak, sudah jelas. Yang pertama 4 cm amplitudo, lalu frekuensinya yang ini 0,05 per pi, periodanya 20 pi. Apakah sama dengan kunci? Kita cek, sama ya. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti kuncinya sama, jawaban kita sesuai. Kita lanjut pertanyaan yang B. Atau bisa langsung ke pertanyaan yang C, karena kan di pertanyaan C itu kita menggunakan jawaban dari B ya. Jadi kita langsung loncat ke bagian C ya. Ada kata-kata kecepatan dan percepatan nih. Ya, jadi kita langsung loncat ke yang C aja. Kalau pertanyaan B kan hanya persamaannya doang. Jadi ya simple gitu ya. Kita lihat persamaan simpangan jika ada informasi dulu, T-nya itu 5 pi second.
Oh ya, supaya kalian tidak lupa, hati-hati dengan lambang pi ya. Kalau dia di dalam trigonometri seperti sin 2pi gitu ya, atau sin 3/2 pi. Nah, kalau di dalam trigonometri, maka pi itu sama dengan 180 derajat. Ya, kalau di dalam trigonometri mau dia sinus, mau dia kosinus, tangen berapapun, pi itu 180 derajat. Tapi kalau dia bukan di dalam trigonometri, misalkan 40 pi misalkan. Nah, maka pi di sini sebagai konstanta ya. Maka pi di sini sebagai konstanta. Tidak di dalam trigonometri, maka pi-nya itu sebagai konstanta yang harganya adalah 3,14. Ya, yang harganya adalah 3,14. Nah, hanya seringkali tidak diminta untuk diubah. Jadi biarkan saja dalam bentuk pi gitu ya. Biarkan saja dalam bentuk pi. Sampai sini cukup jelas ya. Jadi kapan pi yang 180 derajat dan kapan pi yang 3,14. Teman-teman sekarang tahu. Yang 180 derajat itu kalau dia masuk ke dalam trigonometri seperti contoh di atas. Ya. Oke. T-nya 5 pi second. T-nya 5 pi second. Ini bukan 5 kali 180, bukan ya. Aslinya itu 5 dikali 3,14. Aslinya, tapi tidak diminta, ya sudah biarkan saja 5 pi. Kalau dia masuk ke dalam trigonometri, jadi 180 derajat. Oke? Kita lanjutkan. Yang ditanyakan simpangannya. Maka Y sama dengan A sin WT. Dari soal sudah diketahui. 4 sin 0,1 T. Ini dari soal. Jadi jangan bingung ya. 4 sin 0,1 T ini dari soal. Nah, T-nya diminta 5 pi. T-nya diminta 5 pi. 4 dikali sin 0,1 dikali 5 pi. Maka jawabannya, maka kita lanjutkan 4 dikali sin ini 0,5 pi. Nah, karena pi-nya di dalam trigonometri ini menjadi 180 derajat. Berarti 0,5 pi itu 90 derajat, setengah dikali 180, gitu kan ya. Sin 90 berapa? Sin 90 itu 1. Nah, sin 90 itu 1 kan? Maka 4 dikali 1. Jawabannya 4 cm. Sampai sini jelas ya? Jelas ya? Mudah ya? Sekarang teman-teman udah tahu nih, kapan sih dia berbentuk 180 derajat dan kapan dia berbentuk 3,14. Masih di nomor C, yang ditanya selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan itu rumusnya omega A cos omega T. Ini dalam kurung. Omeganya adalah 0,1. A-nya adalah 4. Dikali cos, ini 0,1 dikali 5 pi. Tutup kurung. Nah, bisa kan? Kita kerjakan yuk. 0,4, ini cos 0,5 pi. Cos 90 itu 0. Maka ini 0 cm per second. Ya, 0 cm per second. Betul dong? Cos 90 0 ya. Betul ya? Kita lanjut sekarang bagian yang terakhir, yaitu ditanyanya percepatan. Yang ditanya adalah percepatan. Rumus percepatan itu kan min omega kuadrat dikali A sin omega T. Min omega kuadrat A dikali sin omega T. Sampai situ. Nah, kita tinggal masukkan saja angka-angkanya ya. Berarti si omeganya kan tadi 0,1. Berarti ini min 0,1 dikuadratin. A-nya 4. Ini sin, tadi sudah tahu ya, ini sin 0,5 pi. Langsung aja ya. Ini kan tadi udah tahu. Ya udah. Sin 0,5 pi-nya itu kan 1. Ini 4, yang ini minnya tetap ya. Ini 0,01. Berarti jadinya min 0,04. Betul ya, 0,04 cm per second kuadrat.
Selesai. Itulah jawaban nomor 1, teman-teman semua. Ya, cukup dapat dipahami ya. Tinggal memasukkan nilai T ini ke dalam persamaan simpangan, persamaan kecepatan, dan juga persamaan percepatan. Sampai sini cukup jelas ya. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Kita akan kerjakan nomor 2 sekarang. Ini di copy dulu soalnya biar enak melihatnya nanti ya. Kita akan kerjakan nomor 2. Nah, nomor 2. Suatu benda bergerak harmonik ya, suatu benda bergerak harmonik dengan periode, ada periode diketahui. Nomor 2 diketahui periodenya adalah pi per 2 second. Dan amplitudonya itu 0,6. 0,6 meter. Nah, ini sudah meter. Untuk pertanyaan nomor A, tentukan posisi benda. Posisi benda dalam hal ini berarti seberapa jauh dia menyimpang dari titik setimbang. Dengan kata lain yang ditanya simpangannya. Ya, yang ditanya berapa simpangannya saat T-nya itu pi per 6 second. Nah, ada informasi tambahan. Informasi tambahan untuk poin A adalah keterangannya ya. Pada saat T 0 second, simpangannya adalah 0 meter. Ya, simpangannya adalah 0 meter. Nah, ini informasi tambahannya. Oke? Pada saat detik ke 0 alias semula atau mula-mula banget, dia itu berada di titik setimbangnya langsung, tidak menyimpang sama sekali. Paham ya, teman-teman sekalian ya? Oke, kita coba kerjakan yuk. Sebelum kita mengerjakan poin A, mungkin dari informasi soal yang awal, kita bisa dapatkan rumus umum, yaitu A sin 2pi per T dikali T. Gitu kan ya, ini rumus umumnya saja kok ya. Ini berarti 0,6, bisa diperhatikan ya. Ini 0,6, oke, dikali sin, dikali, nah hati-hati di sini, ini 2pi per 2 dikali T. Dengan kata lain, hasilnya adalah, ini agak ke bawah dikit, nggak apa-apa ya, 0,6 sin 4T. Betul ya, sin 4T. Nah, jadi persamaan yang Y sama dengan 0,6 sin 4T ini, kita pakai di sini. Y sama dengan 0,6 sin 4T. Lalu, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan, katanya T-nya diminta pi per 6 second. Maka ini sin, ya, sin dikali 4 pi per 6. Nah, gitu ya. Si T kecilnya itu diganti dengan pi per 6. Kenapa? Karena maunya soal. Ini lihat ya, lihat di soal. Kan dia maunya soal di situ. Nah, ini. Kita kerjakan ya, kita kerjakan. 0,6 sin berarti ini 2pi per 3. Sin 2pi per 3 itu adalah sin 120 derajat. Sin 120 derajat itu adalah setengah akar 3. Ya, adalah setengah akar 3. Dengan kata lain, ini jawabannya 0,3 akar 3 meter ya. Nah, gitu ya. Teman-teman bisa ngikutin ya. Bisa ngikutin ya. Jadi dari diketahui yang awal, kita bisa dapat persamaan yang ini dulu nih, yang dikasih kurung kurawal, ya, yang dikasih kurung kurawal. Nah, ini persamaan umumnya banget nih. Persamaan umumnya banget. Nah, lalu kita punya kondisi khusus. Kondisi khususnya itu seperti yang dikotakin merah. Nah, ini dikotakin merah. Ini kondisi khusus ya, teman-teman ya. Jadi dia mintanya kayak begini. Dia mintanya kayak begini. Nah,
Gitu. Maka simpangannya bagaimana? Simpangannya diperoleh yang ini. Sesuai ya dengan kuncinya ya, sesuai. Nah, sekarang kita lihat yang bagian B. Nah, bagian B ini ada informasi yang apa ya? Yang nambah lagi, informasinya nggak sama dengan informasi yang bagian A. Kita lihat yang bagian B sekarang. Ditanya simpangannya kembali berapa? Ya, T-nya juga saat pi per 6 second, oke. T-nya saat pi per 6 second. Tetapi di keterangannya dikasih tahu kalau pada saat 0 second, ya pada saat 0 second simpangannya itu sudah 0,3 meter. Ya, simpangannya sudah 0,3 meter. Berarti di sini 0,3 meter. Berarti dia sudah menyimpang. Jadi saat bendanya sudah bergetar, si stopwatch-nya belum dinyalain, kasarnya gitu ya. Si stopwatch-nya belum nyalain. Pada saat benda bergetar mencapai 0,3 meter dari titik setimbang, baru stopwatch-nya ditekan. Nah, gitu ya. Jadi pada saat detik ke 0, pada saat detik ke 0 dia sudah menyimpang dulu. Jadi berbeda dengan yang soal A. Gitu. Dengan kata lain, persamaan umumnya sedikit berubah. Persamaan umumnya sedikit berubah dong. Berubahnya gimana? Yuk, kalau tadi kan Y sama dengan 0,6 sin 4T. Kalau sekarang ya 0,6 sin, di sininya kita nggak tahu nih, kita kasih nama theta aja. Kita nggak tahu karena dia sudah menyimpang. Menyimpangnya sejauh berapa theta kita nggak tahu. Ya kan? Karena stopwatch-nya telat, dinyalainnya itu telat. Sudah menyimpang 0,3 meter dulu baru dia diklik. Berarti dia sudah menyimpang terlebih dahulu. Kalau dia sudah menyimpang terlebih dahulu, berarti dia tetanya berubah. Nggak sama dengan yang persamaan umum di bagian A. Paham ya? Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut nih. Kita lanjut ya. Tetanya kita cari. Katanya di teta tersebut sudah ada nilai 0,3 simpangannya. Tahu dari mana? Ini dari sini nih. Ini dari atas. Ya. Pada detik ke 0 itu dia sudah 0,3 kan? Di sini 0,6 sin theta. Ya. Dengan kata lain di sini sin theta sama dengan setengah, 0,3 dibagi 0,6. Nilai theta yang berharga setengah itu kan 30 derajat. Betul ya, teman-teman ya? Nah, nilai 30 derajat ini mau kita pakai untuk mencari pertanyaan yang utama. Pertanyaan yang utama yang mana sih? Pertanyaan yang utama itu ini nih yang dikasih tanda panah warna merah. Pertanyaan utamanya kan Y yang itu, bukan Y yang 0,3. 0,3 yang pada saat detik ke 0 sih sudah diketahui. Pertanyaan utamanya kan yang Y sama dengan berapa pada waktu pi per 6. Nah, udah kita cari yuk bareng-bareng. Berarti Y sama dengan 0,6 sinus 30 derajat. Nah, 30 derajat itu udah ketahuan tadi kan, udah kita cari. 0,6 dikali sin 30 itu kan setengah. Berapa jawabannya? 0,6 kali setengah itu adalah 0,3 meter. Nah, jawabannya 0,3 meter. Sama nggak dengan kuncinya? Kita cek ya. Sama ya dengan kuncinya ya, 0,3 meter. Bisa ya diikutin teman-teman sekalian untuk nomor 2. Jadi dari soal informasi pertama kita dapat yang di kurung kurawal nih. Kita dapat persamaan umum Y-nya 0,6 sin 4T. Dipakai untuk menjawab pertanyaan nomor A. Karena pertanyaan nomor A itu pada saat detik ke 0 belum menyimpang ya, pada saat detik ke 0 belum menyimpang. Jadi persamaan yang 0,6 sin 4T bisa langsung dipakai. Betul ya? Nah, tapi kalau bagian B nggak bisa langsung dipakai ya, karena si stopwatch-nya telat. Ngekliknya tuh telat, detik ke 0 dia sudah menyimpang. Otomatis menyimpangnya itu harus kita cari tahu berapa. Ya, udah diberitahu soal 0,3 meter. Nah, itu sudutnya berapa? 0,3 meter itu. Kita cari dulu.
Nah, begitu kita cari, ketemu, baru dimasukkan sudut 30 derajatnya, mencari pertanyaan utama yang diminta poin B. Sampai sini jelas ya? Maka diperoleh 0,3 meter. Oke, ini nanti bisa dilihat lagi ya, kan di record, soalnya ini kan di record. Kita coba kerjakan sekarang nomor 3. Kita kerjakan nomor 3 ya. Oke, kita lihat nomor 3 sekarang ya. Sebuah benda melakukan getaran harmonik dengan amplitudonya adalah 4 cm. Teman-teman sambil membaca ya. Kelihatan ya soalnya. Periodanya 4 second. Periodanya 4 second. Tentukan percepatan getaran. Oh, ini yang ditanya langsung loncat nih. Yang ditanya adalah percepatan getaran saat T-nya 1/3 second. Nah, ini ya. Diketahuinya cuma A sama T, tapi ditanya percepatan. Gimana? Nah, pasti teman-teman bingung. Gimana caranya? Kita kan sudah punya rumus umum, yaitu A sin WT. Dari rumus umum ini kita bisa dapatkan persamaan-persamaan khusus. Nah, persamaan khususnya adalah si A-nya itu katanya 4 cm. Ya, kita ubah jadi 4. Sin omega itu kan 2pi per perioda. Gitu kan? Periodanya diketahui juga 4. Berarti persamaan khususnya berubah lagi. Jadi 4 sin 2pi per 4 dikali T. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 4 sin 0,5 pi T. Sampai sini bisa ngikutin ya, teman-teman ya. 0,5 pi T. Kan 2/4 itu setengah. Jadi langsung aja 0,5 pi T ya. Ini kurang rapi, dirapikan dulu. 0,5 pi T. Nah, gini. Ini akan kita pakai nih. Ini akan kita pakai. Nah, dimintanya dalam bentuk percepatan. Soalnya mintanya percepatan. Kita ubah rumus percepatan itu minus omega kuadrat A sin WT. Nah, jadi yang kita pakai yang persamaan percepatannya ya. Oke, kita pakai persamaan percepatannya. Masuk ke sini, A sama dengan minus omega kuadrat A sin WT. Nah, ini supaya teman-teman hafal ya. Kenapa sih dituliskan ulang sambil diucapkan? Jadi teman-teman melihat dan mendengar. Lama-lama akan hafal dengan sendirinya. Omeganya berapa? Omeganya kelihatan adalah 0,5. Ini kan Y A sin WT. Nah, berarti omeganya 0,5 pi. Dikuadratin ya, 0,5 itu setengah. Berarti jadi 1/4. Betul ya, kan 0,5 setengah dikuadratin jadi 1/4. Ini pi-nya dikuadratin jadi 1/4 pi kuadrat. Sampai sini ngerti ya? Lalu bagian A-nya adalah 4. Kelihatan nih ya, bagian A-nya adalah 4. Oke, bagian A-nya adalah 4. Maka dikali 4. Ini sin setengah pi. T-nya katanya 1/3 second. Berarti dikali 1/3 second. Nah, bisa ngikutin ya. Minus omega kuadrat yang mana? Minus omega kuadrat yang 1/4 pi kuadrat. A-nya yang mana? A-nya ini. Ini omega, ini adalah T-nya. Ya. Ini adalah T-nya. Sampai sini jelas kan, teman-teman ya? Jadi tinggal kita hitung. Minusnya tetap ya, minusnya tetap 4 dikali 1/4 pi kuadrat, berarti sisanya pi kuadrat saja, dikali sinus 1/6 pi. 1/6 pi itu berarti 180 dibagi 6. 180 dibagi 6 itu kan sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat itu berapa sih? Sinus 30 derajat itu adalah setengah. Berarti ini min pi
kuadrat per 2 alias minus 0,5 pi kuadrat. Tadi satuan di awalnya sentimeter. Ini sentimeter ya. Berarti ini sentimeter per second kuadrat. Kita lihat kuncinya. Nah, di kuncinya itu dia satuannya meter. Berarti menjadi minus 0, tambahin nolnya 2. Ya, tambahin nolnya 2. 0,05 pi kuadrat meter per second kuadrat. Nah, bisa ngikutin nih, ya? Bisa ya? Pokoknya kalau soal GHS, teman-teman tinggal nulis diketahuinya aja. Diketahuinya ditulis, lalu masukkan persamaan umum. Persamaan umum nanti jadi persamaan khusus, kan? Amplitudonya diganti, atau periodanya diganti, frekuensinya diganti. Nanti akan kebongkar langkah-langkah selanjutnya. Ya, akan kebongkar tuh langkah-langkah selanjutnya, otomatis bisa diikuti. Paham ya, teman-teman ya? Itu untuk nomor 3. Nanti recording ini bisa disaksikan lagi, jadi tenang aja ya. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Iya, kita lanjut ke nomor 4 ya. Di sini dikatakan benda bergetar harmonis dengan frekuensi. Nah, selalu diketahui ya. Frekuensinya dia kasih tahu 1/12 Hz. Simpangan maksimum berarti amplitudo, ya kan? 2 cm. Yang ditanya adalah berapakah simpangannya dan berapakah percepatannya pada saat T-nya 3 second. Tuh. Ya. Kayak begini informasi-informasi soalnya. Kita akan coba kerjakan dari informasi awal. Di sini tulis Y sama dengan A sin WT. A-nya ganti jadi 2. Sin omeganya 2πf kan ya. 2πf dikali T. F-nya diganti lagi 1/12. Maka 2 sin 2pi ini adalah 1/12 ya dikali T. Dengan kata lain 2 sin pi per 6 ya. Pi per 6, 1/6 pi. 1/6 pi dikali T. Nah, itu persamaan umumnya. Kalau kita sederhanakan ke sebelah sini yuk, kita sederhanakan. Maka Y sama dengan 1/6 pi berapa ya? Pi dibagi 6 berarti 30 derajat nantinya ya. Tahu ya? Tapi ini ada dikali T dulu sih, dikali T dulu. Jadi jangan langsung diubah 30 derajat, nggak boleh. Ya, kalau seandainya hasil akhirnya 1/6 pi boleh. Tapi kan ini masih dikali T kecil. Nah, T kecilnya kita nggak tahu berapa. Jadi jangan langsung diubah jadi derajat dulu, jangan ya. Y sama dengan 2 sin pi per 6T. Tulis dulu apa adanya kayak begini, pi per 6T, untuk nanti kita mencari persamaan simpangan. Kemudian persamaan percepatan. Persamaan percepatan itu adalah minus omega kuadrat dikali A sin WT, gitu kan? Tapi di sini omeganya pi per 6. Omeganya pi per 6 berarti dia adalah pi kuadrat per 36. A-nya berapa? A-nya 2. Ini sin pi per 6T. Sederhanakan dulu. Minus berarti ini pi kuadrat per 18. Sinus pi per 6T. Nah, udah ya. Jadi kita sudah punya persamaan A, kita sudah punya persamaan Y. Tinggal masukin angka 3 second ini doang. Ya, tinggal kita masukin persamaan 3 secondnya ini doang. Kita kerjakan yuk. Mari kita kerjakan. Y sama dengan 2 sin dikali pi per 6 dikali 3 second. Gitu kan? Ya, benar ya, dikali 3 second. Berarti ini 2 sin setengah pi. 3/6 kan setengah.
Berarti 90 derajat. Kalau 90 derajat itu 1 nilai sinnya. Berarti ini jawabannya 2 cm. Kita cari yang A sekarang. A adalah minus pi kuadrat per 18 dikali sin pi per 6 dikali lagi 3 second. Ya, tadi sin setengah pi itu 1. Berarti ini jawabannya hanya tinggal minus pi kuadrat per 18 cm per second kuadrat. Ya, kita lihat kunci jawabannya yuk. Kita lihat kunci jawabannya yang ini. 2 cm dan minus pi kuadrat per 18 cm per second kuadrat. Betul ya? Berarti jawabannya sudah sesuai. Nah, bisa diikuti teman-teman? Bisa ya? Itu untuk nomor 1 dan 4. Untuk nomor 1 dan 4. Sorry. Oke. Stop sharing dulu. Stop record dulu ya. Oke. Sekarang ini nomor 8, terakhir ya untuk hari ini. Sebuah benda bergerak harmonis dengan amplitudonya dikasih tahu tetap A. Nah, ini hati-hati ya, amplitudonya tetap A, periodanya tetap T. Berarti dari sini rumusnya ya Y sama dengan A sin. Nah, di sini dikasih T ya, 2pi per T kan? A sin WT-nya itu langsung kita masukkan 2pi per periode dikali T. Gitu ya. Rumus umumnya jadi kayak begini. Ya, gitu ya. Ini dapat dari mana? Mungkin masih ada yang belum ngerti. Tulis A sin WT. Di mana W itu 2πf atau 2pi per periode. Kan gitu. Ya, ini ditulis ulang nih supaya paham ya. Kita lanjut ya, kita lanjut. Sebentar ditanyanya apa ya? Berapakah waktu minimum yang diperlukan benda agar simpangannya sama dengan setengah amplitudo? Jadi yang ditanya T-nya berapa saat simpangannya setengah dari amplitudo. Ya kita kerjakan yuk dengan rumus yang tadi sudah ditemukan. Oh sorry, ini kenapa bergeser ya? Oke, sebentar. Ini bergeser sedikit supaya nggak pusing nih. Oke, ini tadi yang diketahui adalah A dan periode. Yuk kita kerjakan. Y sama dengan A sin 2pi per periode dikali T. Oke, maka hasilnya adalah Y-nya setengah A nih. Berarti ini setengah A sama dengan A sin 2pi per T dikali T. Gitu ya. A-nya bisa dicoret. A-nya bisa dicoret. Gitu ya. Berarti sin dalam kurung 2pi per T dikali T sama dengan adalah setengah. Nah, gitu ya. Sin berapa sih yang sama dengan setengah? Sin 30 derajat. Ya. Sin 30 derajat itu sama dengan sin pi per 6. Nah, berarti sin 2pi per T dikali T kecil sama dengan sin pi per 6. Kan nilai yang setengah itu sin 30. 30 derajat itu pi per 6. Jadi diubah kayak gini boleh dong? Boleh ya? Nah, sinnya kita hilangkan. Jadi tinggal 2pi per periode dikali waktu sama dengan pi per 6. Ya udah nih, tinggal dicoret ya. Dicoret si pi-nya. Pi-nya itu kan kita coret. Nah, maka tinggal dikali sekali silang ya, kali silang, maka T sama dengan 6 kali 2 berarti ini per 12, ininya naik ke atas. Tuh, kayak gitu. Betul ya? Kita cek kuncinya yuk. Kita cek kuncinya, oh sesuai. T per 12. Bisa nggak ngikutin ya teman-teman? Bisa ya? Gampang kan? Jadi cuma tinggal bolak-balik gitu, kayak puzzle. Ya teman-teman lihat, bagian sini ditanya, oh larinya ke sini.
Bagian amplitudo yang diketahui ditanyanya simpangannya. Simpangannya setengah amplitudo, berarti amplitudonya bisa dicoret, kan gitu ya. Dia muter-muter. Ya, jadi teman-teman harus fokus ya, harus fokus. Kita lihat yang soal B. Soal B itu apa? Pertanyaannya, copy aja deh ya supaya nggak pusing nih. Nah, berapakah simpangannya ketika kecepatannya setengah dari kecepatan maksimum? Oke, rumus kecepatan sudah tahu ya. Omega A cos omega T. Nah, kecepatannya katanya dari soal itu, dari soal nih, V-nya itu setengah Vmax. Nah, Vmax itu hanya omega A saja. Ya, karena nilai maksimum itu kan jika nilai cos-nya sama dengan 1. Berarti setengah Vmax itu hanya setengah omega A saja. Ya udah, kita ganti. V-nya katanya kecepatannya setengah dari kecepatan maksimum. Berarti ini setengah dari omega A. Ininya omega A. Cos WT. Ada yang bisa dicoret? Ada. Udah kelihatan banget yang bisa dicoretnya. Omega A-nya bisa dicoret. Dengan kata lain, teman-teman mendapatkan nilai cos WT-nya adalah setengah. Nilai cos WT-nya adalah setengah. Nilai cos WT yang setengah itu berarti cos-nya itu berapa ya? Nilai setengah itu cos 60 derajat ya. Cos 60 derajat itu kan berarti pi per 3 ya, pi per 3 ya, benar ya. Ini berarti pi per 3. Ininya cos WT. Nah, bisa ya, berarti si tetanya atau ini cos teta lah ya. Cos teta sama dengan cos pi per 3. Maka tetanya adalah pi per 3. Sampai sini bisa ngikutin? Bisa ya? Yang ditanya bukan teta, yang ditanya simpangan. Tuh, simpangan pada saat kondisi ini. Simpangan pada saat kondisi ini. Berarti tinggal Y sama dengan A sin teta. A-nya sudah tahu tadi berapa A-nya itu ya. A-nya dalam satuan A nih. A-nya dalam satuan A. Lihat di soal. Berarti tetap A sin pi per 3. Pi per 3 itu dalam sin adalah setengah akar 3. Berarti ini setengah A akar 3. Atau setengah akar 3A. Selesai. Itulah jawabannya. Ya, ini jawabannya untuk nomor yang B. Menurut kunci bagaimana? Tadi T per 12 benar. Ini setengah akar 3A juga benar. Selesai untuk pembahasan tugas-tugas kita.